Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang hikmah. Hikmah kadang diketahui oleh manusia, kadang tidak. Di sini tarekat sufiyah salah memahami hikmah. Sebagian dari mereka menyangka bahwa hikmah harus diketahui, pasti diketahui oleh manusia. Kesalahannya di sini. Ya, kita lanjut. Amma madhabu Ahmad. Beliau membawakan madhab Imam Ahmad dalam masalah nyanyian atau nasyid atau qasidah atau taghbir, ada beberapa istilah ya. Intinya ucapan yang diperindah supaya nikmat untuk didengar. Kita awali dengan madhabnya Imam Ahmad. Untuk hal-hal seperti ini tentu kita butuh madhab. Kenapa? Karena kan tidak jelas di ayat, tidak jelas di hadis. Beda dengan kentut membatalkan wudu, keluar air mani harus mandi wajib, melewati mikot harus sudah memakai pakaian ihram. Butuhkah madhab? Tidak butuh. Tidak butuh. Kenapa? Sudah jelas dalil. Kesalahan sebagian saudara-saudara kita di sini. Udah jelas ayatnya, udah jelas hadisnya, tapi masih pakai madhab. Gitu ya. Oleh karena itu tidak boleh kita nafikan sama sekali 100%, nggak ada itu madhab-madhaban. Langsung Al-Quran dan Sunnah ala fahmis sahabat. Tentu kita tidak boleh sombong seperti ini. Kenapa? Karena ada hal-hal yang nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis. Sementara kita butuh jawaban. Nah, daripada kita ngarang sendiri, daripada kita beristihad sendiri, kita bukan ulama, lebih selamat kita mengikuti pendapat seorang ulama. Seperti berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud sholat. Boleh apa tidak? Adakah jawabannya di ayat? Adakah jawabannya di hadis? Tidak ada. Sementara berdoa saat sujud sangat disukai. Perintah Allah dan Rasulnya. Fa'akthir du'a fis sujud. Perbanyaklah berdoa saat sedang sujud.
Karena berarti kalian sedang apa? Sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Sedang dekat-dekatnya dengan Allah hamba itu ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Sementara kita sedang butuh-butuhnya. Sakit keras misalnya. Atau anak kita satu-satunya sakit keras, sudah diobati atau kita tidak bisa mengobati, nggak ada biaya buat rumah sakit. Kita berdoa ketika sujud. Sementara kita tidak bisa bahasa Arab. Bahasa Indonesia bolehkah? Daripada kita ngarang sendiri, lebih baik kita mengikuti madhab seorang ulama. Dalam hal ini ada madhab pendapat dari Syekh Utsaimin. Jika berdoa ketika sholat, ketika sujud dengan memakai bahasa ajam, bahasa non-Arab, hendaklah dalam hati saja. Begitu kira-kira. Pasti ada 1, 2, 3, 5, 7, 10 hal-hal yang kita butuh pendapat ulama. Yang sangat disayangkan sudah jelas hadisnya. Waqful liha jazzus sawari khaliful yahud khalifun nasara. Panjangkan jenggot kalian, rapikan kumis kalian, selisihilah Yahudi Nasrani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih pakai madhab. Memanjangkan jenggot menurut madhab Hambali begini. Kalau menurut madhab Maliki begini. Menurut madhab Syafi'i begini. Ya ngapain? Ya, udah jelas hadisnya. Kenapa mesti bawa Imam Syafi'i, Imam Malik? Kecuali nggak tahu barangkali ya. Kalau nggak tahu ya dia tercela. Kenapa nggak mencari ilmu? Ketika antum sudah tahu ilmunya, sabda Nabi tadi selesai. Ngapain mesti pakai ucapan imam ini, imam itu? Disinilah tercelanya fikih madhab. Semuanya. Salat nih menurut madhab Syafi'i. Salat dari takbir sampai salam menurut madhab Maliki. Salat dari takbir sampai salam menurut madhab Hanafi. Mestinya tidak seperti itu. Sedikit saja yang tidak ada di ayat, yang tidak ada di hadis. Ya. Ini madhab Imam Ahmad dalam hal nyanyian. Wa innahu kana al-ghina'u fi zamanihi. Ghina, nyanyian di zaman beliau, zaman Imam Ahmad, insyada qasaidiz zuhdi. Jadi mengucapkan syair-syair, ucapan-ucapan yang merangsang kaum muslimin untuk zuhud, mengajak kaum muslimin untuk zuhud. Ini dibahas nih. Kalau nyanyian itu berisi tentang menggambarkan bagaimana kecantikan seorang wanita, ya ini nggak ada pembahasan. Udah jelas haram. Ya. Ini yang dibahas apa? Nyanyian, ucapan-ucapan yang di dalamnya mengajak kaum muslimin untuk zuhud. Ini dibahas boleh apa tidak? Amin. Illa annahum lamma kanu yulahinunaha ihtalafat ar-riwayatu. Terutama ketika terjadi lahan-lahan yang salah. Antum kira
ketika ada orang mengajak manusia untuk berbuat zuhud, bersikap zuhud, pasti benar caranya? Belum tentu. Maksudnya benar, niatnya benar, tapi ucapan yang keluar dari mulut dia pasti benar semua? Belum tentu. Ini yang dibahas. Berapa banyak orang yang bermaksud baik, tapi dia tidak dapat kebaikan. Kam min muridil khair, berapa banyak orang yang berharap kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Ucapan siapa? Ucapan Ibnu Mas'ud kepada orang yang mau memulai miqat dari Masjid Nabawi. Padahal Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat, semuanya memulai miqat itu bagi warga penduduk Madinah dari Zulhulaifah, yang sekarang sering disebut dengan Bir Ali, sebuah nama yang tidak disukai oleh ulama salaf. Nah, nama itu tidak keluar dari lisan Nabi SAW. Yang keluar dari lisan Nabi SAW dan para sahabat adalah Zulhulaifah. Disitulah mulai miqat. Bukan pakai pakaian ihramnya ya. Kalau pakai pakaian ihramnya sebelum itu boleh. Dari keluar dari penginapan di Madinah sudah pakai pakaian ihram, ya boleh. Ya memang seperti itu biar nggak repot. Maksudnya takbiratul ihramnya kalau sholat ya. Kalau sholat itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram tentu kita sudah tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh berbicara, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan seterusnya. Begitu pula ketika kita sudah melewati itu Zulhulaifah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Ketika mengucapkan kalimat ini sudah tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh pakai cadar bagi wanita, tidak boleh pakai peci bagi laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di mana mengucapkan itu? Labbaik Allahumma umratan diucapkan di mana? Di Zulhulaifah. Nah, ada seseorang sepertinya tabi'in ya, bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Mengatakan, aku akan memulai dari Masjid Nabawi. Ya. Kan berarti menambah, bukan mengurang. Kalau mengurang kan berarti 5 kilo setelah Zulhulaifah misalnya, atau 10 kilo setelah Zulhulaifah. Ini beberapa kilo sebelum Zulhulaifah, kan berarti menambah, tidak mengurang kan. Ibnu Mas'ud menasihati, salah, keliru. Ya. Nah, begitu pula orang yang mengucapkan kalimat-kalimat indah, bagus, enak didengar, maksudnya supaya orang-orang yang mendengarkan itu jadi zuhud terhadap dunia. Ternyata tidak selamanya benar. Ikhtalafat ar-riwayatu anhu. Ada perselisihan riwayat tentang hal ini. Mari kita lihat. Jadi betul-betul ulama dahulu itu apa istilahnya, jujur, betul-betul jujur, objektif ya. Jadi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Farawa anhu ibnuhu, diriwayatkan dari anak beliau Abdullah.
Anak beliau, putra beliau, ada dua yang menjadi ulama, Abdullah dan Saleh. Dan tidak banyak ulama yang anaknya juga ulama, nggak banyak. Belum tahu anaknya Imam Syafi'i yang jadi ulama, nggak tahu. Yang belakangan anaknya Syekh Albani yang jadi ulama siapa? Nggak tahu. Anaknya Syekh bin Bas yang jadi ulama, nggak tahu. Anaknya Syekh Utsaimin yang jadi ulama, nggak tahu. Ya, nggak ada ya. Jarang sekali ulama punya anak ulama juga, jarang. Ya. Syekh Salim Al-Hilali, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Musa Nasr, bukan anak-anak Syekh Albani ya. Gitu. Dan ini tentu tidak tercela. Ini tidak tercela. Yang tercela seorang ulama membiarkan anaknya berbuat maksiat, yaitu tercela. Allah tidak memberikan kemampuan yang sama, mentang-mentang bapaknya pintar, jenius, kuat hafalannya, anaknya pasti seperti itu. Belum tentu. Belum tentu. Qala Abdullah, putra beliau, mengatakan, al-ghina'u yambutun nifaqa fil qalbi. Nyanyian itu bisa menimbulkan nifak. Apa nifak? Orangnya munafik, sifatnya nifak di dalam hati. La yu'jibuni, aku nggak tertarik, aku tidak takjub. Orang awam mungkin takjub, hebat, indah, bagus, apalagi hari ini ya. Terutama para wanita betul-betul memuja, menggandrungi, menyukai ucapan seseorang yang indah, bagus, isinya juga bagus. Tapi sebetulnya alangkah baiknya kalau para wanita jangan mendengarkan ucapan itu. Kenapa? Karena lebih bagus yang ini. Gitu. Kenapa? Berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang manhaj. Gitu. Ini yang akan bisa membentengi para wanita itu dari syubhat. Sementara ucapan si fulan ini luar biasa, indah, bersayap, enak didengarkan. Yang dengar jadi nggak mau bohong lagi, nggak mau durhaka lagi kepada suaminya, kepada orang tuanya. Bagus ya. Tetapi tidak pernah keluar dari mulutnya tentang akidah, tentang tauhid, tentang manhaj. Padahal ini jauh lebih diperlukan. Ya. Dan mendengarkan hal-hal seperti tadi kurang perlu. Artinya apa? Kalau tauhidnya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, manhajnya sudah kuat, insya Allah dengan sendirinya akhlaknya mengikuti, insya Allah. Warawa anhu Ismail ibn Sa'd al-Thaqafi annahu su'ila an istima'il qasaid. Di sini Ismail bin Ishaq al-Thaqafi ini sama-sama meriwayatkan dari Imam Ahmad karena muridnya ya. Beliau ditanya tentang mendengarkan qasaid. Jamak dari apa? Qasaid jamak dari
qasidah. Qasidatun, qasidatani, qasaid. Qasidah tahu ya? Ada sudah masuk dalam bahasa kita qasidah. Tetapi tanpa musik tentunya hari itu. Yang dibahas di sini kan belum membahas musik, membahas nyanyian. Gitu. Nyanyian yang syairnya itu penuh nasihat, penuh ajakan kepada kebenaran, mengajak mereka untuk jujur, untuk amanah, untuk zuhud terhadap dunia. Maka beliau menjawab, aqrahu, aku tidak menyukai, aku membencinya. Huwa bid'atun, itu bid'ah. Beliau berani membid'ahkan. Kenapa? Ya karena ini kan bagian dari agama. Mengajak orang untuk zuhud kan bagian dari agama. Pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat apa belum? Pernah, tapi kan tanpa nyanyian. Ya udah, lakukan di mimbar, lakukan di majelis-majelis ilmu. Tidak perlu dengan nyanyian-nyanyian seperti itu. Wala yujalasu, tidak boleh duduk-duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka. Sekarang Abul Harith, ya, ini dia at-takbir. Ada keterangan di sini, huwa tahlilun au tardidu sautin yuraddadu bi qira'atin wa ghairiha. Artinya mengulang-ulang ucapan, tentu ucapan bagus tadi ya, mengajak supaya zuhud dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Takbir, istilah lain takbir, tadi qasidah, ini takbir. Apa kata beliau? At-takbiru bid'atun. Sama, takbir itu bid'ah. Waqila lahu, beliau ditanya lagi, innahu yuraqqikul qalba. Ya Syekh, takbir tadi, syair-syair tadi, ucapan-ucapan tadi bisa melembutkan hati, bisa membuat hati lebih cinta kepada akhirat, lebih membenci kepada dunia. Maka dijawab oleh beliau, huwa bid'atun, iya bid'ah. Inilah jawaban tegas seorang ulama, walaupun isinya baik. Orang awam tidak akan sampai ke situ, tapi para ulama sampai. Kadang-kadang orang awam itu menolak ucapan ulama karena sepertinya salah. Ambil contoh ucapan Syahalbani. Syahalbani pernah mengatakan hari ini tidak ada daulah Islamiyah yang betul-betul sesuai sunnah Nabi. Ya kan? Negara Islam banyak. Ada Mesir, ada Indonesia, ada Saudi, ada Malaysia, ada Brunei, dan seterusnya. Tapi yang betul-betul daulah Islamiyah, tidak ada kan? Nah, Syahalbani mengatakan tidak adanya daulah Islamiyah di beberapa negeri Islam adalah nikmat. Oh, kaget orang-orang aku. Masa nggak ada daulah Islamiyah? Nikmat. Bukankah itu musibah? Ya. Kata beliau, nikmat. Ya, ambil contoh Indonesia misalnya. Indonesia kan menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, negara Pancasila, UUD 45, begitu kan? Bukan negara Islam kan? Seandainya Indonesia ini negara Islam, seandainya ya, itu nikmat apa bahaya? Sekarang ya, kondisi sekarang ini ya, kondisi sekarang ini bukan kondisi di mana dakwah salaf menjadi mayoritas, bukan. Sekarang ini
Atau mungkin 20 tahun yang lalu. Syekh-Albani kan berbicaranya kan kira-kira 30 tahun yang lalu. Seandainya Indonesia ini taruhlah jadi negara Islam, tapi sekarang ya namanya juga seandainya ya. Mungkin karena partai Islam menang misalnya ya kan. Jadilah negara Islam. Ini nikmat apa bahaya? Bahaya. Bahaya. Antum bisa bayangkan apa yang terjadi sekarang ya, seandainya Indonesia ini menjadi negara Islam, ya kata mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah lah, namanya agama Islam. Mereka kan ya slogan doang kan, Al-Quran dan Sunnah. Mana ada seorang Muslim di Indonesia ini yang mengatakan enggak Islam tapi nggak usah pakai Al-Quran dan Sunnah? Ya gila ya, pasti mereka mengatakan seperti itu, tapi slogan doang. Ya, seandainya betul tegak negara Islam, Indonesia jadi negara Islam, apa yang terjadi? Yang mudah saja. Ya. Apa kira-kira menurut antum? Bikin peraturan. Anak SD jangan diluluskan sebelum hafal sholawat nariyah. Kira-kira mungkin nggak? Ya mungkin. Orang mereka mengira bahwa sholawat nariyah itu ajaran Islam, ajaran para kiai. Gitu. Anak SMA nih jangan diluluskan. Kalau belum bisa, mimpin tahlillah. Mungkin nggak? Ya, mungkin saja. Mereka mengira ini bagian dari Islam. Masjid-masjid yang tidak merayakan Maulid Nabi tutup saja. Mungkin nggak? Mungkin. Mereka mengira bahwa Maulid Nabi itu bagian dari Islam. Usolli nawaitu, kunut subuh, salawat nariyah, salawat al-fatih bagian dari Islam. Ya. Masjid-masjid wajib melaksanakan apa itu? PHBI ya, PHBI ya. Harus merayakan. Di perayaan bukan cuma Idul Fitri, Idul Adha. Ini tidak tertutup kemungkinan. Alhamdulillah Indonesia belum jadi negara Islam. Ya, akhirnya itu nggak jadi. Oleh karena itu, apa yang ditempuh oleh kaum Hizbiyin Harokiyin, bikin partai Islam supaya nanti menang jadi negara Islam, ini salah, sesalah-salah. Yang benar apa? Yang benar apa? Apa yang benar? Dakwah sunnah, dakwah terus. Itu yang benar. Jadi nggak usah bikin partai, nggak usah berusaha masuk parlemen, kabinet, udah nggak usah. Udah ada, udah banyak. Ya. Dan apakah mereka buruk semua? Enggak, biarin aja. Biarin aja. Berapa banyak yang nggak ngaji sunnah, nggak ngaji salaf, tapi jadi wali kota, jadi camat, jadi gubernur, bagus. Ya. Nah, biarin aja. Nah, kita sibuk apa? Sibuk mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik. Supaya nanti mayoritas kaum muslimin Indonesia ini sunnah, bertauhid, gitu. Dimulai dari rakyat, jangan dimulai dari atas. Kemudian Ya'qub Al-Hashimi sama, beliau mengatakan at-taghbiru bid'atun muhdatsun. Ditambah lagi, sudah bid'ah muhdats. Sama ya. Kemudian Ya'qub bin Bukhtan, akrahu takbir, aku tidak suka dengan takbir itu. Takbir. Wa annahu naha an istima'ihi, dan beliau melarang orang-orang untuk mendengarkan takbir.
Qala al-musannif rahimahullah, فهذه الروايات كلها دليل على كراهية الغنى. Ini semua merupakan dalil bahwa ghina itu, nyanyian itu karahiyah, tidak disukai, dibenci, sering disebut sebagai makruh. Wa kariha Ahmad, ini ucapan Abu Bakar Al-Khallal, kariha Ahmad, Imam Ahmad tidak menyukai al-qasaid, qasidah, lamma qila lahu innahum yatamajanun, saat beliau mendengar bahwa orang-orang yang melantunkan qasidah itu yatamajan. Yatamajan itu melawak dengan konyol, gitu. Dengan apa ya, dengan tidak punya rasa malu. Akhlak seperti ini tidak terpuji. Mendengar ini, beliau mengatakan, aku tidak menyukai. Thumma ruwiya anhu ma yadullu ala annahu la ba'sa biha. Ini dibawakan juga. Saya katakan objektif tadi kan. Diriwayatkan pula dari beliau bahwa beliau juga pernah mengatakan nggak apa-apa. Ya. Jadi inilah ulama salaf betul-betul jujur. Semua pendapat dibawakan. Ya. Tidak ada yang ditutup-tutup. Qala al-Marwazi, berkata al-Marwazi, sa'altu Aba Abdillah anil qasaid, aku bertanya kepada Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Imam Ahmad. Imam Ahmad. Di sini tidak disebut Imam Ahmad karena memang sedang membahas beliau tentang qasaid, tentang qasidah tadi. Waqal, Imam Ahmad menjawab, bid'ah. Bid'ah. Fa qultu lahu, aku bertanya lagi, innahum yuhjarun, apakah harus dihajar? Ingat hajar ya. Jangan salah faham dengan membedakan antara hajar dengan tahdzir. Ini berbeda. Hajar dua pihak, yang menghajar dan yang dihajar. Kalau tahdzir ada tiga, yang mentahdzir, yang ditahdzir, satu lagi, di hadapan siapa kita mentahdzir. Yang ketiga ini harus pas. Kalau enggak pas, bahaya. Ya. Antum mentahdzir. Yang antum tahdzir siapa? Ulil misalnya ya, orang liberal. Di hadapan anak istri antum. Masalah? Masalah? Enggak masalah. Anak istri antum kan sikoh sama antum. Ya. Buka YouTube nih. Kalau ini ceramah nih jangan didengar nih. Ini sesat nih. Ini bilang semua agama sama. Semua agama bisa masuk surga, jilbab tidak wajib. Orang liberal nih. Antum sedang apa ini? Antum sedang apa? Sedang mentahdzir. Antum sedang mentahdzir. Yang ditahdzir siapa? Ulil dan teman-temannya. Orang liberal. Di hadapan siapa? Anak istri, nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Yang masalah kalau antum mentahdzir orang-orang liberal di depan, di depan Pak RT, tetangga pada ngumpul arisan situ ya, mereka nggak ngaji,
Liberal itu apa mereka nggak tahu. Yang tahu ini ulama besar nih. Ya. Orang punya apa itu? Punya kitab tafsir. Bukan ecek-ecek, orang punya kitab tafsir. Kan jarang-jarang orang Indonesia menulis tafsir 30 juz. Orang ini menurut tafsir. Ya. Terkenal. Di televisi, di radio, di internet, ya kan? Nah, orang-orang di RT antum kenal sama penulis tafsir ini. Kitab tafsirnya apa? Ada bumi-buminya. Bumi Al-Quran apa? Membumikan Al-Quran kalau nggak salah ya. Alhamdulillah kalau antum nggak tahu. Ya, membumikan Al-Quran kalau nggak salah, kitab tafsirnya. Itu 30 juz. Ya. Alhamdulillah menurut saya nggak laku. Nggak laku ya. Makanya jarang ada yang tahu ya. Nah, misalnya orang-orang se-RT ini pada tahu. Nama antum tahu juga orang se-RT ya. Ya, tapi tahu sebagai ya bocah kadang-kadang ngaji sono, ngaji sini. Tapi antum paham siapa dia, antum belajar madhab. Nah, antum mentahzir si fulan ini, penulis kitab tafsir ini di hadapan Pak RT, orang-orang se-RT. Masalah nggak? Masalah. Maka hati-hati. Boleh mentahzir siapapun boleh. Siapapun boleh mentahzir, siapapun boleh ditahzir. Yang jadi masalah di hadapan siapa kita mentahzir. Ya. Beda dengan hajar. Hajar itu cuman antara dua pihak. Gitu. Yang menghajar dan yang dihajar. Yang benar, yang baik, yang bermanfaat itu siapa menghajar siapa? Yang besar menghajar yang kecil, apa yang kecil menghajar yang besar? Nah, yang besar menghajar yang kecil. Kita hajar anak kita hajar pembantu kita hajar bawahan kita karena dia nggak mau pakai jilbab, karena dia jarang sholat. Nah, itu bagus. Ya. Yang besar menghajar yang kecil, yang tinggi menghajar yang rendah. Oleh karena itu Rasulullah pernah menghajar siapa? Ka'ab bin Malik. Tapi tidak pernah menghajar siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal yang pantas dihajar itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi nggak menghajar orang ini. Kenapa? Karena besar ini. Ya tentu tidak lebih besar dari Nabi. Tapi punya anak buah, ya artinya bukan orang sembarang. Tidak seperti Ka'ab bin Malik. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Maka hati-hati menghajar. Ya. Karena hari ini ada jamaatul hajar. Antum tahu ya, kita kasih salam, nggak mau jawab. Boro-boro dia memberikan salam. Ya. Dengan dalih dia sedang menghajar kita. Padahal dia siapa, kita siapa, nggak ada hubungan. Saya pernah, dia ngaji juga. Cuman dia nggak paham kaidah hajar. Kasihan dia terkena subhat. Hajar itu hajar itu apa dia nggak paham. Tapi orangnya baik.
Gitu. Misal ketemu saya, oh dari mana? Tapi setiap kali saya kasih salam, assalamualaikum, langsung dia nggak jawab. Tapi langsung dibikin saya itu nggak ngeh kalau dia nggak jawab. Ya, itu dengan ketawa-ketawa, oh, dari mana aja. Tapi nggak mau jawab. Ya. Apa dalihnya? Sedang menghajar. Gitu. Karena saya dan Ustadz salaf yang lain itu dikatakan apa ya, kurang apa ya, kurang lempeng, sururi. Mereka bilang sururi. Ya, kalau Ustadz Roja aja sudah habis-habisan ya, dicaci maki. Ustadz aja dicaci maki habis-habisan. Padahal belajar sama, kitab tauhid sama, ya. Salbani, Sabin Bas, Utsaimin sama. Ya. Mereka kena subhat dan mereka beranggapan bahwa kami sedang menghajar. Sama seperti Rasulullah menghajar Ka'ab bin Malik. Ini jauh panggang dari api istilahnya. Ya, sangat tidak tepat alasan mereka menghajar. Tidak faham kalau hajar itu dilakukan supaya apa? Kata Syekh Hasan, hajar itu seperti obat. Jadi hajar itu dilakukan supaya apa? Supaya sembuh. Ya seperti Ka'ab bin Malik kan akhirnya sembuh. Akhirnya tobat. Setelah dihajar oleh Nabi SAW. Sama dengan anak kita, sudah SMP kelas 3, tapi belum mau pakai jilbab misalnya, kita hajar. Kita nggak ajak omong, kita nggak kasih salam, salam dia nggak usah kita jawab, atau kita jawab dalam hati. Kita nggak kasih uang saku, kan jadi sempit dia. Dan dia harus tahu, kita nggak mau ngasih salam, nggak mau ajak ngomong itu karena dia nggak mau pakai jilbab. Ya, jangan sampai dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu ini kenapa Bapak diemin aja. Ya harus tahu. Ya kalau perlu ngomong lah. Selagi kamu belum pakai jilbab, jangan ngomong sama Bapak. Jangan kasih salam sama ayah. Jangan minta uang saku, ngomong dulu. Sekarang. Dengan demikian insya Allah kan sempit. Lalu mau pakai jilbab. Itu kira-kira hajar itu obat. Wallahu. Ya silakan azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.